Bapak Ibu, berjumpa kembali saudara-saudara. Hari ini kita ada di tanggal 28 Agustus, hampir di ujung bulan Agustus 2020 ini. Kita bersyukur Tuhan tetap memeliharakan kita di dalam situasi pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Nah, mari kita berdoa, kita memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu, untuk kesetiaan Tuhan di dalam berjalan bersama dengan kami, mendampingi kami di dalam segala situasi. Hari ini kembali kami mau belajar dari firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Kiranya kami diberikan pencerahan untuk memahami mengenai kesetiaan Tuhan kepada kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu, ayat yang saya baca ini merupakan penggalan percakapan antara Tuhan Allah dengan Musa ketika Tuhan pertama kali mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan cara memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, atas ayat ini saya memberikan satu kata yang merupakan tema kita, yaitu tentang komitmen. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu tentang komitmen, tapi saya hari ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar lagi tentang komitmen itu apa dari kisah perjalanan Tuhan Allah dengan bangsa Israel ini, khususnya percakapannya dengan Musa itu. Bapak Ibu, mari kita lihat kisah Tuhan dan bangsa Israel di awal-awal pelepasan mereka dari Mesir. Jadi pertama Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah semakin banyak di Mesir pada waktu itu. Nah, kenyataan itu tidak membuat pemimpin Mesir dan rakyat Mesir senang ternyata. Dengan makin bertambah banyaknya bangsa Israel di Mesir ini, justru menimbulkan rasa tidak suka dan tidak nyaman di dalam diri pemimpin Mesir dan juga rakyat Mesir. Nah, masa kejayaan Yusuf pada waktu itu telah lama berlalu. Nah, keturunan Mesir saat itu sudah tidak mengenali Yusuf yang begitu populer pada waktunya. Nah, itu sebabnya mereka dengan sengaja dan terencana membuat bangsa Israel menderita. Sengaja dan terencana membuat bangsa Israel menderita. Nah, Tuhan Allah senantiasa ingat akan janji dan kasih sayangnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan tidak masa bodoh terhadap kesengsaraan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu. Maka Tuhan bertindak. Ketika dunia ini membuat rencana dan memperlakukan untuk menderitakan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ia memutuskan mengirim pemimpin yang akan membebaskan umat Israel dari penderitaan di Mesir. Membawa mereka ke sebuah negeri yang subur untuk menjaminkan keselamatan dan juga keberlanjutan hidup bangsa ini. Tuhan tidak tinggal diam. Karena itu Tuhan panggil Musa dan Tuhan berbicara kepada Musa. Yang ayat 20 ini saya simpulkan merupakan komitmen Tuhan yang hebat. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan memutuskan mengirim Musa dan kemudian supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan betul-betul mengarahkan Musa dengan detail. Tuhan arahkan benar apa yang harus Musa lakukan. Yang pertama, Tuhan memerintahkan Musa harus mengumpulkan dan berbicara kepada tua-tua Israel, para pemimpin adat Israel, adat Yahudi. Setelah itu Musa dan para pemimpin ini harus menghadap Firaun untuk meminta izin kepada Firaun agar mereka, yaitu bangsa Israel, diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa
pasti Firaun berkeras hati dan sangat keras kepala. Firaun pasti tidak akan mengizinkan bangsa Israel ini pergi untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan menyiapkan langkah berikutnya, yaitu dikatakan oleh Tuhan sendiri bahwa ia akan memaksa Firaun dengan tindakan yang keras. Kita lihat ya, Tuhan yang panggil Musa, Tuhan yang utus, dan Tuhan tidak lepas tangan. Dia tuntun step by step. Dia tuntun benar, dia arahkan benar. Lalu kemudian ketika itu juga Tuhan berjanji, sebetulnya kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan juga menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh bangsa Israel di perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, dan Tuhan menyediakan barang-barang itu melalui bangsa Mesir sendiri. Tuhan betul-betul memperhitungkan semuanya. Jadi saya melihat dalam kasus ini Tuhan itu bagaikan penulis naskah, sutradara, sekaligus juga produsernya. Bapak Ibu, ia rancangkan dan dia kerjakan semuanya dengan teliti. Di dalam rangka dia ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan dalam setiap langkah Tuhan komitmen terhadap janjinya. Begitu ada persoalan atau bangsa Israel mengalami persoalan, Tuhan terlibat aktif untuk menyelesaikannya. Luar biasa Bapak Ibu, ini contoh teladan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kita dapat menyimpulkan bahwa komitmen itu, kita belajar dari Tuhan, komitmen itu adalah setia dari awal sampai akhir. Di tengah-tengahnya ini Tuhan tetap terlibat. Tuhan menunjukkan kesetiaannya, awal, tengah, dan akhir. Dan Tuhan aktif merespon dalam segala situasi. Tuhan menolong bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu di sini mengajarkan kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu atau orang lain mempercayakan sesuatu atau dunia ini mempercayakan sesuatu kepada kita, maka lakukanlah dengan penuh komitmen. Setia dari awal, tengah dalam prosesnya, sampai akhirnya di dalam segala persoalan-persoalan yang ada, kita ada di dalamnya. Jangan pernah lari dari persoalan. Tapi hadapi itu persoalan bersama-sama dengan orang lain. Itu disebut dengan komitmen. Tuhan telah beri contoh kepada kita bagaimana kita berkomitmen. Nah, kita bisa berkomitmen terhadap gereja di mana kita melayani, kita berkomitmen terhadap rumah tangga kita berkomitmen dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang satu kata, yaitu komitmen. Bagaimana kami berlaku setia dari awal, tengah, sampai akhir. Dalam segala situasi, kami harus berlaku setia, proaktif untuk merespon situasi-situasi yang ada. Bantulah kami agar kami berkomitmen kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada rumah tangga atau keluarga kami, terhadap setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami meniru perbuatan baik, kesetiaan yang telah Tuhan contohkan ini. Bersama dengan Tuhan, kami berani menghadapi segala situasi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.